Halo pemirsa, mayat seorang tenaga kerja wanita asal Tangerang, Banten ditemukan di dalam koper di kota Mekah, Arab Saudi. Korban tewas setelah kabur dari rumah majikannya. Saya Rian Keputra, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Puluhan rumah di Medan, Sumatera Utara ludes terbakar. Api dipicu korsleting listrik hingga memicu ledakan tabung gas. Warga bergotong royong memadamkan api dengan peralatan seadanya. Kobaran api dengan cepat membesar menghanguskan puluhan rumah di Jalan Bliton Barat, Medan Belawan, Sumatera Utara. Warga bergotong royong berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan diduga berasal dari tabung gas yang terkena kobaran api. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah diduga akibat korsleting listrik. Lokasi rumah yang berdekatan dengan kios penjualan tabung gas memicu api cepat membesar. Akibatnya 30 rumah warga ludes terbakar. Hari korslet harus listrik pendek, harus pendek. Harus pendek ya? Iya. Berapa rumah nih, Duk? Kira-kira mencapai hampir puluhan rumah lah. Apa ada korban jiwa? Belum ada tahu. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Belawan, Medan, Sumatera Utara, Rusli HR, iNews melaporkan. Pemirsa, 10 tahun menikah diperlakukan kasar. Seorang wanita di Jakarta Timur memendam dendam pada suami. Libatkan 3 pembunuh bayaran dengan tarif 100 juta rupiah, sang istri rencanakan pembunuhan. Para pelaku merekayasa upaya pembunuhan seolah terjadi perampokan. Dian ditangkap polisi setelah terbukti menjadi dalang rencana pembunuhan pada Luki, suaminya, di Kramat Jati, Jakarta Timur. Selama diperiksa sebagai saksi, keterangan Dian berbeda dengan temuan penyelidikan polisi. Dian ditangkap bersama 3 pembunuh bayaran asal Purwakarta, Jawa Barat, 2 diantaranya masih di bawah umur. Gugun salah satu pelaku yang menyarankan pembunuhan setelah sebelumnya mendengar cerita Dian tentang perlakuan suaminya. Dian menjanjikan imbalan jika pelaku berhasil membunuh suaminya. Kencangan bro. Diming-ming uang. Bukan karena ini adik kamu dan ayah, bukan. Karena kamu butuh uang. Kamu kerja apa? Ya ini pak, bersihin spare part motor pak. Bersihin spare part motor. Ya, kamu diiming-imingi berapa? 100 juta pak. 100 juta sama kakak kamu. Bukan kakak. Bukan kakak. Sama mbak ini. Sama mbak ini. Dari hasil penyelidikan polisi, para pelaku merencanakan pembunuhan seolah sebagai perampok di rumah Luki. Dian berperan membuka semua pintu masuk hingga di kamar korban. Kejadian korban saat itu akan istirahat atau tidur malam. 3 orang pelaku sudah menunggu di dalam rumah dengan membawa senjata berupa golok. Ketika korban bangun, 3 pelaku langsung melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan menggunakan golok, sehingga korban mengalami luka yang cukup parah. Secara ekonomi, kehidupan Dian dan Luki berkecukupan terlihat dari bangunan rumahnya yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya. Luki memiliki usaha berdagang bawang di Pasar Kramat Jati. Namun diduga Luki sering melakukan tindak kekerasan pada istrinya. 10 tahun yang bersangkutan merasa sering dianiaya oleh suaminya, sehingga korban merasa, tersangka merasa sakit hati dan ingin memberikan pelajaran. Dan hal itu disampaikan kepada adiknya merespon dan langsung memanggil teman-temannya untuk ikut sama-sama melakukan penganiayaan. Upaya pembunuhan pada Luki terungkap adanya kejanggalan dari hasil penyelidikan polisi. Apalagi Dian yang tidur di samping suaminya tidak mengalami tindak kekerasan dari para pelaku. Setelah itu, setelah mendapat laporan,
polisi langsung mengecek TKP dan melakukan pendalaman di TKP. Dan akhirnya ditemukan petunjuk ya, bahwa ya, ini dilakukan oleh adik dari istrinya sendiri, dari istri korban. Ya. Sekarang yang sudah diamankan ada sebanyak 4 orang. Ya. Dian mengaku mempertahankan hubungannya dengan Luki karena telah memiliki 3 anak yang masih kecil, sehingga rasa sakitnya selama ini hanya dipendam. Ditusuk, dilempar gelas, pakai golok juga. Banyak. Udah sering. Iya. Alasannya apa dulu dianiaya? Suami saya suka mabok, suka main perempuan. Iya. Mbaknya bekerja? Enggak. 10 tahun menikah, meski secara ekonomi berkecukupan, namun Dian selalu diperlakukan kasar oleh Luki suaminya. Selain mendapat tindak kekerasan dalam rumah tangga, Luki juga sering terlibat mabuk-mabukan minuman keras dan berselingkuh dengan wanita lain. Dian kemudian menceritakan pada Gugun kerabatnya dan disarankan untuk membunuh Luki. Gugun melibatkan 2 temannya yang dijanjikan uang 100 juta rupiah. Saat kejadian 2 November, pintu garasi tidak dikunci sehingga Gugun dan 2 temannya masuk rumah. Para pelaku diminta naik ke kamar lantai 2 dan menganiaya Luki yang sedang tertidur. Para pelaku menggunakan senjata tajam. Saat Luki berteriak meminta pertolongan warga, para pelaku kabur lewat atap rumah. Bagi warga sekitar, kehidupan Luki dan Dian dianggap sebagai pasangan harmonis. Luki dikenal sebagai pedagang yang sukses. Keributan dalam rumah tangga yang didengar warga dianggap permasalahan biasa dalam hubungan suami istri. Masalah perannya kita kurang tahu jelas ya. Nggak sampai keluar berantem-berantemnya? Nggak pernah dengar gitu, Pak? Pernah dengar sekali sih, malam-malam udah itu doang. Korban masih menjalani perawatan di rumah sakit, sementara para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Akhir Oktober lalu, warga Nguling, Kota Pasuruan, Jawa Timur pagi hari dikejutkan dengan jeritan dan tangis Sylvia yang meminta pertolongan. Warga mendapati Eko Setiobudi, suami Sylvia, bersimbah darah dengan luka senjata tajam di leher. Habis sholat subuh tidur lagi, nggak tahu ada apa-apa. Waktu itu istri saya kok dengar di sebelah, lah itu ada suara tangisan. Habis itu dikirain sebelah itu, istri saya melompat ke sana, saya nutut di belakang. Ternyata istrinya dia sendiri yang nangis. Kenapa? Dia itu minta tolong karena muntah darah katanya. Istri saya lihat, lah itu kok di sininya bolong. Dikirain Di lehernya berarti? Iya, dikirain muntah darah, ternyata kayak ada yang gorok atau bunuh diri, nggak tahu. Sylvia sebelumnya meyakinkan pada warga dan polisi jika Eko suaminya tewas bunuh diri. Pasangan suami istri yang menikah secara siri sejak 8 tahun lalu ini setiap hari mencari penghasilan sebagai pengamen. Namun hasil penyelidikan polisi terdapat sejumlah kejanggalan dari keterangan Sylvia hingga terungkap Eko tewas dibunuh. Sylvia pun akhirnya mengakui sebagai pelaku pembunuhan. Menurut pengakuan daripada SH tersangka bahwa yang bersangkutan sakit hati terhadap suaminya sendiri. Dikarenakan pada saat sebelum menggorok itu suaminya meminta paksa uang yang ada di tabungan saudari SH, yaitu sekitar 500.000 di dalam celengannya. Namun setelah ditahan oleh saudari SH, korban Eko Budi menendang perut si istrinya sampai dengan terjatuh. Saat memperagakan adegan pembunuhan di halaman kantor Polres Pasuruan, semua adegan dilakukan Sylvia sesuai keterangan saat diperiksa. Bahkan saat adegan menganiaya dengan senjata tajam, Sylvia menangis. Andik Haryanto dan Windy terlibat rekonstruksi sebagai saksi karena saat kejadian tidur di rumah korban. Andik Haryanto memperhatikan setiap adegan yang diperagakan Sylvia. Namun hasil tes DNA di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terungkap Andik Haryanto terlibat pembunuhan. Melakukan penyelidikan sambil menunggu
hasil lapor dari Polda. Ada dugaan-dugaan karena di tubuh saksi yang kita curigai atas nama AH, itu ada darah yang ada di kuku kanan, kuku tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian di celana pendek jin warna biru juga ada bercak darah yang di sebelah kanan, sebelah kanan. Sylvia yang sempat mengaku sebagai pelaku utama akhirnya mengakui Andi terlibat pembunuhan. Permintaan keterangan terhadap si istrinya karena saksi kunci, akhirnya dia merubah keterangannya, mengaku bahwa dia yang menyuruh melakukan. Kemudian yang melakukan adalah saudara AH. Jadi diaplikasikan dengan hasil lapor. Andi pun akhirnya mengakui membunuh karena permintaan Sylvia. Itu. Si Sylvie. Iya, disuruh ke situ. Sama Nurul? Iya, saya minta antarkan sama Nurul. Dari rumahnya Nurul saya diantarkan jalan kaki ke sana. Sylvia meminta Andik membunuh suaminya namun tidak menyangka akan menggunakan senjata tajam untuk menganiaya. Saya yang menyuruh. Nyuruh ya? Nyuruh untuk menggorok ini? Saya nggak nyuruh menggorok artinya. Pertama nggak gitu, yang di rencana saya itu nggak ada pilihan kayak gitu. Makanya saya sempat kaget. Jadi begitu saya nemu itu sebenarnya tangannya masih gerak, Pak. Makanya saya langsung ada pikiran, Pak, saya lari ke Pak RT, siapa tahu saya bisa ditolong gitu, Pak. Selain perlakuan kasar, Sylvia memendam rasa dendam pada suaminya karena pernah dijebloskan ke penjara dalam kasus narkoba. Saya udah lama nggak pulang. Terus hilaf saya. Ngamuk ini ya? Iya, saya udah dipukul waktu itu. Sering dipukul? Sempat dipukul. Pernah dimasukkan ke penjara? Iya, pernah dimasukkan. Itu yang masukkan saya ke penjara langsung saya waktu itu. Kasus apa ya? Narkoba ya. Pil apa? Sabu? Pil, Pak, saya kurir. Kejadian berawal, Sylvia menceritakan pada Andik tentang perilaku Eko suaminya yang sering berbuat kasar hingga melarang bertemu dengan anaknya dari suami terdahulu. Andi yang memendam rasa suka pada Sylvia kemudian membuat rencana menghabisi nyawa Eko. Malam sebelum pembunuhan, Andi dan Bindi temannya menginap di rumah Eko dan tidur di kamar yang bersebelahan. Sylvia sempat meracik kopi yang dicampur obat terlarang, kemudian diberikan pada Eko suaminya. Saat Eko tertidur, dianiaya Andi dengan senjata tajam. Andi berpesan pada Sylvia untuk tidak menyebut namanya, hingga Sylvia pagi hari minta tolong pada warga jika suaminya bunuh diri. Diduga Andi menuruti permintaan Sylvia karena rasa asmara. Duga itu dulunya. Ada hubungan lah dengan sama Mas Andi? Tidak ada. Tapi teman baik? Dia suka sama saya? Iya, dia suka sama saya. Para tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Menurut Putri Langka, psikolog Universitas Pancasila, kekerasan dalam rumah tangga disebabkan setiap pasangan tidak memahami dengan baik tujuan berkeluarga. Padahal ilmunya bisa didapatkan dari manapun, baik berupa nasihat hingga secara formal mengikuti sebuah bimbingan sebelum menikah. Jika setiap pasangan mampu menyelesaikan masalah dengan baik, termasuk mengendalikan emosi, bisa mengurangi tindak kriminal dalam rumah sendiri. Kan banyak sekali sebetulnya yang awalnya KDRT kemudian ujungnya kematian pada korban yang paling banyak gitu kan, dan sekarang ada kematian pada pelaku ya. Nah, jadi sebetulnya yang harus kita cegah adalah KDRT-nya, karena KDRT itu dampaknya sangat luas ya, bisa tidak hanya ke pasangan tapi ke anak-anak atau orang yang bekerja di dalam tubuh itu bisa berdampak. Utamanya adalah bagaimana mencegah terjadinya KDRT, karena tanpa itu kan sebenarnya kasus ini nggak terjadi. Seorang wanita TKI asal Indonesia ditemukan tewas di dalam koper di Mekah, Arab Saudi. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.